Halo, selamat siang. Akhirnya Borneo FC memutuskan Stadion Palaran sebagai home base setelah Stadion Batakan. Nah, jadi Stadion Palaran ini akan segera diperbaikin, direnovasi oleh pemerintah provinsi. Itu syarat yang diajukan oleh Borneo FC. Karena perencanaan, Borneo FC akan menggunakan 2-3 kali pertandingan yang ada di Stadion Batakan, dan selanjutnya menggunakan Stadion Palaran ini sebagai home base dan menutup kemenangan sebagai juara Liga Indonesia di Samarinda. Nah, jadi saat ini saya berada persis di depan pintu VIP di lantai 2. Nah, ini kita juga gak bisa masuk. Kita tidak bisa masuk karena tidak ada petugas di sini. Jadi pemerintah daerah, pemerintah provinsi Kaltim akan merenovasi lapangan, tribun, terus lampu, penerangannya gitu kan. Sementara untuk pagar luar dan gapura, Videotron itu sudah terpasang. Nah, itu Videotron, gapura pintu masuk stadion itu kurang lebih jaraknya 300 meter dari sini, 300 meter ya. Itu udah cantik sekali gitu kan. Jadi pagarnya ini hampir mengililingin lokasi stadion utama Kaltim, karena di dalam kompleks stadion utama Kaltim ini ya termasuk salah satunya stadion sepak bola, Stadion Palaran, terus gor badminton, renang, ya ada beberapa macam lah ya, venue-venue olahraga yang ada di lokasi stadion utama Kaltim ini. Karena stadion ini dulu diperuntukkan untuk PON 2008 ya. Jadi mungkin harus saya revisi kembali. Ada salah satu YouTube mengatakan kapasitas stadion ini 45.000. Itu kalau nggak salah ya, kapasitas stadion ini kurang lebih di 65.000 tempat duduk single seat gitu kan. Itu karena stadion ini sempat mendudukin posisi kedua setelah Gelora Bung Karno di Jakarta. Nah, sekarang stadion ini di urutan ketiga setelah JIS di Jakarta, terus di Gelora Bung Karno, habis itu di ini Stadion Palaran gitu ya. Nah, ini jadi manajemen Borneo FC sendiri meminta kepada pemerintah provinsi untuk segera merenovasi kalau mau digunakan Stadion Palarannya gitu ya. Itu memang sih ada beberapa pertimbangan ya. Itulah mungkin video YouTube saya yang lalu berbicara gimana kita mau menggunakan gitu ya pertandingan tandang internasional, sementara perawatannya nggak ada gitu kan. Sangat sayang sekali. Nah, saat ini Stadion Segiri udah direnovasi, udah masuk renovasi ya. Terus Stadion Haji Imut mungkin nggak kebagian tuh. Itu sayang sekali. Itu kalau semuanya Stadion Palaran ready, Stadion Stadion Haji Imut ready, itu jadi klub-klub yang ada di Kaltim itu mudah untuk memilih di mana stadion yang akan digunakan gitu kan. Itu ya mungkin pemerintah pasti berpikir juga gitu kan, mungkin ya kembali lagi ke masalah dana gitu ya. Nah, setelah ada konfirmasi kemarin dari PJ Gubernur Kaltim bahwa lokasi ini punya pemerintah Kota Samarinda gitu kan, lokasinya. Mungkin itu permasalahan itu dulu yang harus dikelirkan dengan dengan pemerintah provinsi gitu kan. Nah, untuk bangunannya sendiri ini milik pemerintah provinsi
Itu mungkin masalah itu yang belum clear mereka. Win-win solutionnya belum ketemu kali gitu kan. Nah, kalau bisa ya jangan lama-lama, ini sayang terbengkalai gitu kan. Ini coba lihat, ini lantai bawah ini, keluar masuknya pemain ini luar biasa. Pada saat itu ya, tahun 2008, baru di Samarinda yang menggunakan stadion tribunnya yang single seat. Pada saat itu GBK belum semuanya gitu ya, belum full single seat, baru di Samarinda. Coba, sayang sekali kan ya. Saya minta ini deh, untuk akses masuk ke jalur VIP ini kan jalannya amblas nih, saya lihat tadi ya. Mudah-mudahan pemerintah melihat video ini. Jadi keramiknya ini pada pecah ini. Terus untuk paving block di depan menuju pintu utama stadion ini, itu paving blocknya tuh udah pada rusak gitu. Nah, kalau bisa dari saran saya, karena kontur tanah kita sini kan agak labil ya, yang mungkin disebabkan juga kendaraan yang lalu lalang juga terlalu berat gitu kan. Jadi itu nggak cocok menurut saya kita menggunakan paving block. Mungkin lebih cocoknya dicor atau di aspal gitu kan. Nah itu, ini gerai-gerai apa ini? Ini kelihatannya gerai-gerai ini untuk pedagang-pedagang minuman apa. Memang ini untuk dipersiapkan untuk tandangnya Borneo FC gitu kan. Jadi dari manajer Borneo FC sendiri tuh berbicara kemarin, gimana kami mau menggunakan Stadion Palaran sementara Stadion Palaran tidak dirawat gitu kan, tidak dirawat. Terakhir itu tahun 2000 berapa terakhir digunakan Stadion Palaran ini. Coba setelah pasca FON, terus ada lagi Sukan Borneo yang sempat digunakan gitu ya. Setelah itu nggak ada lagi gitu kan, sayang sekali. Kalau pemerintah provinsi dan pemerintah kota Samarinda rebutan masalah aset, masalah ini ya diselesaikan deh dengan cepat gitu kan. Sayang loh, ini dibangun dengan uang rakyat. Nah ini sayang sekali itu kan. Makanya manajer Borneo FC sempat ngomong, kenapa pagar yang dibenerin sementara tribun dan lapangan gak dibenerin gitu kan. Itu ya, semuanya harus dibenerin menurut saya, tapi harus lihat dulu yang mana harus diprioritaskan gitu kan. Nah itu, kalau saya sebagai warga Samarinda sangat senang sekali, apalagi stadion ini kembali digunakan gitu kan. Apalagi dengan kepemimpinan Pak Erick Thohir saat ini sangat-sangat luar biasa, sangat memperdulikan stadion-stadion yang terbengkalai itu akan diperbaiki gitu kan. Itu. Nah ini, jadi kita akan perlihatkan posisi pintu utamanya setelah pasca direnovasi. Oke. Saat ini saya persis di jalan utamanya. Nah ini jalan yang saya ceritakan tadi. Ini posisi paving blocknya udah nggak seindah yang dulu gitu ya. Ya karena posisi tanah kita di sini kan cukup labil gitu kan, apalagi kendaraan-kendaraan yang melintas tuh cukup berat gitu kan. Nah ini coba lihat paving blocknya. Paving blocknya cukup tebal menurut saya, tapi memang posisi kondisi tanah kita yang labil gitu kan. Nah jadi biar pemerintah provinsi apalagi Pak PJ melihat ini mungkin ada saran dari saya, ini lebih baik dicor atau diaspal Pak, dilapis sama seperti areal Taman Samarinda. Awalnya itu kan paving block dipasang karena kendaraan yang lalu lalang sana cukup padat, akhirnya paving block itu bergelombang gitu kan, jadi sudah tidak nyaman lagi untuk dilewatin. Nah jadi saat ini paving block itu dilapis menggunakan aspal. Itu kalau saya lihat cukup berhasil anunya menutupin paving blocknya gitu kan. Nah ini, nah kita persis di jalan utamanya ini, jalan utama masuk menuju Stadion Palaran ya. Ini Stadion Palarannya.
Nah ini jadi kiri kanannya ini venue-venue olahraga ya. Nah ini, nah itu gapuranya yang udah direnovasi oleh pemerintah provinsi dan dipasangin videotron, cukup cantik menurut saya. Jadi coba kita lihat ke sana lebih dekat videotron yang bagaimana yang dipasang oleh mereka. Jadi saya saat ini berada di pintu utama, pintu masuk stadion utama Kaltim. Nah ini seperti ini. Ini setelah pasca direnovasi ya. Nah ini videotronnya ini begini. Mungkin belum selesai 100% ya, karena masih proses finishing, dan pagar-pagar kiri dan kanannya begini nih. Nah ini sisi sebelah utara, ini jalan 2 jalur udah dicor, dan sisi sebelah selatan ini juga cor 2 jalur. Mungkin jalannya ini belum selesai 100% ya, mungkin kurang lebih ada 300 meter lah ya, tembus ke ini dekat pintu tol Palaran. Nah ini cantik sekali menurut saya. Nah jadi dari sini, dari pintu utama Kaltim ini ya, menuju ke stadion Palaran itu kurang lebih di 300 meter, dan kiri dan kanannya itu ada venue-venue gelanggang olahraga gitu ya. Nah ini cukup cantik sekali kalau menurut saya. Memang sayang sih kalau tidak digunakan. Itu makanya kemarin berkali-kali manajer Borneo FC berkata, kenapa diutamakan videotron, pemasangan videotron dan pagar? Kenapa nggak diprioritaskan seperti rumput, tribun, dan penerangan dalam stadion, biar kita bisa menggunakan begitu kan? Itu ya semuanya sih benar gitu kan, semuanya sih benar gitu kan. Mungkin mengingat anggaran yang ada, jadi diprioritaskan bagian luar dulu, baru lari ke dalam gitu kan. Memang video saya yang lalu sempat berbicara rencana renovasi stadion Palaran gitu kan. Itu karena dari Kementerian PUPR pun sudah mensurvei bangunan tadi gitu kan, apa saja yang harus dibenahin gitu kan. Karena stadion Palaran ini masuk di 22 stadion yang akan direnovasi dari Kementerian PUPR gitu kan. Nah ini ya kita harus bersabar lah ya. Mungkin dengan kondisi keuangan negara harus dibagi-bagi ya, jangan dialihkan ke fasilitas olahraga semuanya, karena fasilitas lain juga perlu gitu kan. Itu harus dibagi-bagi gitu kan, semuanya harus perlu baik gitu kan. Itu cuman dari manajemen Borneo FC sangat ini sekali. Kenapa yang diutamakan itu pagar, kok nggak lapangan rumput lapangan, terus tribunnya gitu kan. Itu memang sih dibersihkan selalu, untuk di dalam stadion itu dibersihkan, di areal stadion pun dibersihkan gitu kan. Makanya nampak nih sekali. Kok kata orang tidak terawat sih, nggak juga, ini terawat, cuman dia menggunakan dana yang secukupnya tadi gitu kan. Nah ini cukup cantik ya, kita berdoa bersama semoga renovasi ini cepat selesai dan Borneo FC segera menggunakan stadion ini. Nah jadi untuk perencanaannya sekitar 2-3 kali menggunakan stadion Batakan. Mungkin selanjutnya penutupan dari kemenangan dari Borneo FC memuncaki klasemen Liga 1 di Indonesia, itu penutupannya di Samarinda. Dia pingin euforianya itu di Samarinda gitu kan. Itu bukan di Batakan, bukan di Balikpapan, karena itu dia tahu bukan kandangnya mereka gitu kan. Itu nah kemungkinan nanti setelah Borneo FC menjuarai Liga Indonesia akan menjadi wakil dari Indonesia yang berlaga di Liga Asia gitu kan. Itu di AFC itu kan. Nah kemungkinan nanti AFC Borneo FC menggunakan Batakan sebagai stadion, dengan mengingat ya mungkin jarak dari bandara dekat, mungkin fasilitas di sana mungkin lebih memadai kali gitu kan. Itu bukannya di Samarinda tidak ada bandara, ada gitu kan, ada.
Cuman mungkin jaraknya yang masih terlalu jauh dari kota Samarinda gitu kan. Itu mungkin pertimbangan yang lain mungkin masih perlu di ini lagi lah, sarana dan prasarananya gitu kan. Gitu. Ya kita dukung aja bersama. Semoga renovasi ini cepat terlaksana dan selesai, dan Borneo FC segera bisa menggunakan stadion ini. Mungkin itu aja informasi dari saya untuk hari ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.